Pak, di sini nama saya Rizky Ferdian. Oh gitu ya. Bapak namanya siapa? Saya Bobby, saya panggilannya Bobby Kompepar ya. Ya. Saya salah satu pengurus yang ada di Keraton Sebunan. Ya. Terus Bapak di sini sebagai apa? Ya, saya katakan tadi saya sebagai pengurus sekaligus pemandu ataupun yang melestarikan dari bangunan keraton sendiri, objek wisata ini sendiri. Sudah berapa lama Bapak jadi abdi dalam? Jadi alhamdulillah sudah dari kecil karena rumah saya juga kategori masih dari lingkungan keraton sendiri. Ya. Terus bagaimana sejarah dan perkembangan Keraton Kaciribunan, Pak? Sejarahnya menurut saya sampai saat ini tetap dilestarikan, tetap berdaya. Bagaimanapun juga ini keraton ini termasuk yang bukan berarti membanggakan ya, Cirebon ini alhamdulillah sampai saat ini bisa dilestarikan lah. Kelestarian masalah seni dan budayanya sampai saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga. Ya. Terus apa saja jenis artefak yang tersimpan di Keraton Kaciribunan, Pak? Kalau artefak sih mungkin hanya sebagai benda-benda purbakal aja. Tapi yang lebih dominan di sini adalah seperti ya benda-benda pusaka pada layaknya seperti museum lain, seperti tombak, keris, pedang, ataupun gamelan-gamelan pusaka, dan juga pakaian-pakaian sultan dari yang sebelumnya terdahulunya. Kurang lebihnya seperti itulah. Terus apa saja nilai budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini di Keraton Kaciribunan? Masih banyak, baik itu segi kesenian maupun juga tradisi. Jadi tiap tahun juga kita masih melaksanakan tradisi, termasuk yang puncak tradisi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu namanya tradisi Muludan, Maulid Nabi Banyak Jimat. Dan sebelumnya pun tiap tahun itu ada, seperti ada tradisi namanya Safaran, Rajaban, Peliwonan, itu masih rutin diselenggarakan di sini. Termasuk jenis kesenian tarian-tarian pun di Cirebon ini masih tetap kita lestarikan, maupun juga kesenian musik gamelannya. Terus bagaimana upaya Keraton Kaciribunan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Islam, Pak? Apa itu? Bagaimana upaya Keraton Kaciribunan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Islam? Jadi keraton ini masih, ya makanya sampai saat ini masih tetap melestarikan hari-hari besar umat Islam. Contohnya di tiap 1 Muharram kita masih melestarikan namanya acara Satu Suruan, ataupun ada pengajian di keraton sendiri. Dan juga ada Muludan, itu sembari memperingati acara Maulid Nabi, tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan juga di saat itu pada saat kirapnya pun nanti kita ada lantunan-lantunan doa, itu sebagai bentuk perwujudan masih mengangkat nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena mau nggak mau Keraton Cirebon ini juga masih tetap adalah sebagai keraton panata agama, lebih mengutamakan di dakwah Islamnya ketimbang di pemerintahannya. Sekaligus keraton ini pun bukan sekedar panata agama sekarang, sebagai pelestari seni dan budayanya. Tuh. Terus pada malam hari Bapak pernah mengalami kejadian mistis selama menjadi abdi dalam? Ya beberapa kali ada. Yang paling sering Bapak temuin? Yang paling saya temuin ya contohnya kadang ini yang nggak bisa dipungkirin ya. Kalau di sini sering ada namanya penampakan seorang wanita berpakaian seperti penari menggunakan pakaian berbaju hijau dengan kain kuning. Itu pun sering beberapa kali orang yang menampakkan diri, termasuk saya juga sempat melihat itu. Itu pengalaman bisnis saya di sini. Terus nama permaisuri dari Kesultanan yang sekarang siapa, Pak, namanya? Namanya Ibu Ratu Beda Nata Diningrat, permaisuri istri dari Sultan Kaciribunan yang sekarang. Terus mempunyai berapa anak, Pak? 5 ya? 3 anak. Pertama itu bernama Ratu Ajima, yang keduanya Ratu Sofi, yang ketiganya Elang Raja Kesuma. Yaudah, sekian aja Pak sesi tanya jawab dari kami. Makasih ya Pak. Sama-sama. Pesan saya nih Mas, jangan pernah kita melupakan sejarah. Karena sejarah ini adalah sebuah jendela masa lalu agar kita bisa memperbaiki masa yang datang. Karena kita kan gak akan pernah mungkin mempelajari masa yang akan datang. Ada juga kita memperbaiki masa yang lalu biar masa depan kita itu lebih baik. Seperti itu pesannya. Sekian ya Pak. Ya, terima kasih.